Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita jangan sampai lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam jenis nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dimudahkan segala urusan. Karena Masya Allah, ya, seizin telat datang tadi itu karena di daerah Donokusuman ada tabrakan dan parah gitu, kayak sangat macet, ya banget, ya. Jadi sampai ada petugas pasti biasa yang daerah tanjakan itu kan, pertigaannya itu. Mau dibilangnya kali. Baik, ketika kita mengawali pagi dalam kondisi sehat walafiat sampai di tempat kerja tanpa ada musibah apapun, itu nikmat besar. Karena yang baru saja terkena musibah itu juga mau berangkat kerja. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita juga Allah berikan nikmat sampai hari ini penghujung bulan Dzulhijjah dan akan memasuki bulan Muharram, di mana bulan Muharram di dalam Islam pun ada beberapa kemuliaan dalam hal ibadah, bukan di dalam masalah pergantian tahun, nah itu bukan milik Islam. Tapi kalau dalam hal ibadah, Rasulullah SAW menyampaikan afdhalus siyami ba'da Ramadhana shaumi Asyura, sebaik-baik puasa setelah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, dari sisi sejarah, Rasulullah SAW juga menyampaikan bulan Muharram diantaranya yaitu bulan diselamatkannya Nabi Musa dan dikalahkannya Fir'aun. Maka pagi hari ini, ya, saya ingin menambahi kajian-kajian Muharram kita kaitannya dengan sosok yang punya nama sebagaimana Nabi dan Rasul yang kita yakini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi nanti teman-teman kalau lihat di dalam Quran surat At-Taubah, ya, ayat 96, jadi teman-teman bisa lihat surat apa tadi saya bilang sampai itu? Surat Toha, mohon maaf. Surat Toha ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala basurtu bima lam yabsur bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ayat ini gak disebutkan sosoknya, tapi pagi ini saya ceritakan ke teman-teman siapa yang dimaksud. Itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi
tafsir At-Tabari, tafsir Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir. Ada 4 kitab tafsir disebutkan. Dalam ayat ini cuma disebutkan ya, ada seseorang yang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia yang lain. Kemudian dia ambil segenggam tanah dari bekas jejaknya malaikat Jibril. Kok tahu malaikat Jibril? Siapa sosok ini? Nah, ini di ayat tidak disebut. Maka saya ingin sedikit mengulas teman-teman bahwa dulu Fir'aun itu bermimpi. Di penyampaian saya tidak keluar dari 4 tafsir ini tadi. Bermimpi melihat api besar dari Baitul Maqdis yang membakar istananya dan seluruh warga Koptik. Yang selamat hanya yang Bani Israel saja. Maka ketika Fir'aun bangun, dia kumpulkan itu penasihat-penasihatnya untuk mencari ahli-ahli tafsir mimpi. Dan setelah tahu ternyata mimpinya itu punya arti kekuasaannya akan hancur, luluh lantak, dan yang menguasai dan mengalahkannya adalah laki-laki dari Bani Israel. Maka semenjak itu Fir'aun punya undang-undang aneh ya. Allah abadikan dalam Quran surat Al-Baqarah, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'ah ya, jadi yang anak laki-laki disembelih, anak perempuan yang boleh hidup dari kalangan Bani Israel. Itulah yang membuat beberapa ibu-ibu yang hamil di tahun-tahun penyembelihan itu khawatir. Termasuk salah satu perempuan istri dari Imran, dia hamil Bani Israel. Maka ketika lahir dan kemudian bayi itu diberi nama Musa, Allah berikan ilham supaya taruh di dalam peti, taruh di atas sungai Nil, kasih tali yang ketika kamu ingin menyusuinya, tarik, gendong, waspada. Nanti kalau sudah, taruh lagi di atas peti, taruh lagi di atas sungai ini, sampai Allah takdirkan tali itu putus, peti itu kintir, hanyut, sampai ditemu di wilayah istana-istananya Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun, dan beliau merayu suaminya agar tidak dibunuh, tidak disembelih, tapi diangkat menjadi anak. Mulai hari itu Musa alaihissalam kecil tinggal di mana? Di dalam istananya Fir'aun, dengan kebutuhan dijamin oleh Fir'aun, meskipun nanti besarnya menjadi musuh. Ya, ini ringkasnya. Nabi Musa kecil ada dalam momongan musuh Allah, ikon kedzaliman, ikon kekufuran. Nah, sekarang yang khawatir itu gak cuma ibunya Nabi Musa ketika lahir. Ada juga sosok ibu lain yang merasa takut, jangan sampai anakku nanti disembelih di hadapanku. Gak tega, namanya ibu. Maka ketika dia melahirkan bayi, dia bawa langsung ke gua, ditaruh di situ, ditinggal, dengan keyakinan kalaupun ketemu sama antek-anteknya Fir'aun kemudian disembelih, yang penting aku gak lupa. Ya, jangan sampai disembelih di hadapan mata seorang ibu. Dan bayi itu yang kemudian dikasih nama Musa bin Dhofar. Ya, namanya Musa bin Dhofar.
tiap hari nengok kok masih ada bayi. Ya. Tapi kemudian pergilah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk melindungi bayi Musa bin Dhofar. Maka Musa bin Dhofar masa bayinya itu betul-betul dalam lindungan malaikat Jibril. Bahkan dalam beberapa tafsir yang saya sebutkan tadi, itu ketika nangis, kelaparan, itu dengan izin Allah malaikat Jibril melalui jari jemarinya itu butuh susu, keluar susu. Ya, semakin gede butuh madu, keluar madu. Diopeni sama malaikat Jibril. Jadi bayi berada di tengah asuhan siapa? Malaikat termulia di sisi Allah, yaitu Jibril. Itu masa bayi dan kanak-kanak. Ya. Musa Nabi kita ya alaihi salam itu ketika gede kemudian diutus menjadi rasul, diminta dakwah dengan kepada Fir'aun, ditemani saudaranya Harun alaihi salam. Ya, itu kan ringkesnya. Gedenya menjadi musuhnya Fir'aun. Sampai ketika Fir'aun ingin mengejar-ngejar Bani Israel, Nabi Musa bilang ke kaumnya, ayo ikut aku. Sampai Nabi harus nyebrang Laut Merah. Itu orang Bani Israel itu kan terkenal ngeyel. Kira-kira kalau dijak langsung keluar Mesir mau apa enggak? Enggak mau. Makanya iming-imingannya Nabi Musa kepada Bani Israel supaya mau diajak pergi menyelamatkan iman dan tauhid itu, salah satunya dengan Nabi Musa bilang, kalau kalian patuh nanti akan aku bawakan kitab yang turun langsung dari Allah. Orang Bani Israel kan jalurnya aneh-aneh. Oh, jalur pengen lihat Allah, gitu. Makanya dijanjikan sama Nabi Musa gitu. Ya, kalau manut nanti akan diberikan kitab yang turun langsung dari langit. Akhirnya mereka mau. Itu kan gedenya Nabi Musa. Lah kalau Musa bin Dhofar gedenya, dia balik ke rumahnya. Kan dia selamat itu. Ternyata kan ini Bani Israel juga. Ternyata keluarganya Musa bin Dhofar itu adalah budak-budak kuilnya Fir'aun. Makanya gede akhirnya dia ngikuti keluarga besarnya, yaitu ngurusi kuil di istana-istana Fir'aun. Karena Fir'aun yang zaman Nabi Musa itu tafsirnya itu Fir'aun yang ke-14. Ya, yang sebelum-sebelumnya itu belum ngaku Tuhan, tapi titisan Tuhan. Yang dipertuhankan siapa? Dewa Hathor. Sampai googling itu ada namanya Hathor. Ya, itu yang simbolnya tanduk das sapi. Ya. Itu Dewa Hathor, itu yang diputuskan sama Fir'aun. Sampai di masa Fir'aunnya Nabi Musa itu mengaku Tuhan. Tapi masih mengkultuskan Hathor atau Hathor itu. Maka Musa bin Dhofar dan keluarganya yang ngurus itu, kuncen, maintenance, ya, kalau ada apa-apa dibutuhkan. Tapi ketika Nabi Musa kemudian meminta Bani Israel supaya ikut semuanya, maka termasuk Musa bin Dhofar ikut. Dan Allah penuhi janjinya ketika menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Terbelahlah Laut Merah itu menjadi 12 sebagaimana jumlah 12 Bani Israel. Selamat. Ya, Musanya tenggelam, Fir'aunnya yang tenggelam, Musa alaihissalam dan kaumnya selamat nyebrang.
menurut beberapa hadis tadi itu terjadi di bulan Muharram. Nah, selanjutnya gini teman-teman, kan udah selamat ya. Orang Bani Israel nagih jadi katanya mau ada kitab. Sudah. Jawabannya itu ada di Al-A'raf. Allah abadikan wa wa'adna Musa 30 yauma. Nabi Musa kemudian berjanji, wis tak tinggal sih. Ya, kalian di sini saya tak ambil kitab Allah itu 30 hari ke depan. Nabi Musa akhirnya pergi ke wilayah Sinai. Ya, makanya Sinai hari ini kan bisa dilihat tuh kayak pegunungan, gugusan bukit-bukit batu. Gak seperti kita gunungnya langsung siji tek lawu, siji langsung Merbabu, Merapi, enggak gitu. Tapi ini gugusan. Makanya kan sampai hari ini itu masih ada gereja yang besar di wilayah Sinai, yang gerejanya itu dibangun, mereka meyakini disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, diajak bicara sama Allah. Ya, gereja masyhur namanya Santa Katrina. Ya, itu di beberapa event tertentu itu para pendetanya itu nyalain obor naik ke puncaknya. Nah, itu diyakini di hari-hari itulah Nabi Musa diajak bicara sama Allah. Nah, ternyata setelah 30 hari Nabi Musa berada di Sinai itu, diajak bicara sama Allah, beliau yakin itu ini hari terakhir, berarti dapat kitab suci. Saat itulah Nabi Musa berinisiatif membersihkan badan dan juga mulutnya dalam makna bersiwak. Kan pengen untuk kitab ini, ya, maka Nabi Musa bersiwak. Padahal Allah tidak memerintahkan untuk itu. Maka selesai Nabi Musa bersiwak, Allah tegur, kenapa kamu melakukan sesuatu yang belum aku perintah? Kemudian Allah meminta supaya 10 hari lagi di situ. Maka ayatnya ya wa atmamnaha bi asyrin. Allah minta genep jadi 10 hari. Jadi 30 plus 10 40. Karena kesalahan Nabi Musa, Allah urung perintah kok wis nandang. Akhirnya Nabi Musa di Sinai itu waktu di sini, nah itu 40 malam atau 40 hari baru kemudian dapatlah Taurat. Dan itu langsung, ini bedanya dengan Al-Quran. Kenapa kok syariatnya Nabi Muhammad SAW itu mudah, semua kita bisa untuk melakukan? Karena Al-Quran itu diturunkan bertahap. Khomer bertahap, ya kan? Pernikahan jahiliyah ke yang gak jahiliyah bertahap. Enak. Beda dengan kitab suci sebelumnya. Nah, kalau ada orang syariatnya Nabi Muhammad abot, syariat sebelumnya itu lebih berat. Karena kitab sucinya itu Allah berikan langsung dengan hukum-hukum yang langsung. Contohnya ini tadi, ketika Nabi Musa dapat Taurat utuh, beliau balik. Nah, tadi Nabi Musa janjinya berapa hari? Ke kaumnya 30 hari. Nabi Musa sudah berdakwah ke Bani Israel itu sudah tahunan, 40 tahun kurang lebih berdakwah. Ya, yang merubah mindset mereka budak, mereka mulia dengan bertauhid, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi setelah 30 hari Nabi Musa kok gak datang-datang, itu ada provokator satu, namanya Musa bin Dhofar. Ya,
Musa bin Dhofar bilang, alah, Musa nggak kata teko. Apalagi bawa kitab dari rohnya, nggak datang. Buktinya udah 30 hari nggak datang. Berarti bohong itu. Padahal nggak seperti itu. Emang Nabi Musa ditegur supaya genepi 10 hari lagi, karena tadi bersiwak sebelum diperintahkan. Tapi kan kaumnya nggak tahu. Mereka akhirnya terprovokatori sama Musa bin Dhofar. Ya, sudah, nggak usah cari Musamu, nggak usah nunggu kitabmu, karena roh itu sudah ada. Mereka bingung, mana Tuhan kita? Musa bin Dhofar tadi kan punya basic track recordnya, ngurusi kuil Hatta. Maka di tempat pengasingan yang Nabi Musa minta mereka cuma di situ aja, tunggu sampai datang. Itu Musa bin Dhofar dengan keahliannya bikin patung sapi yang kemudian nanti dikenal dengan Samiri. Kalau di beberapa tafsir itu Musa bin Dhofar dinisbatkan namanya dengan As-Samiri. Musa bin Dhofar As-Samiri. Bayangkan 10 hari diberikan doktrin sesat, doktrin ya ini perlu dikultuskan, ini sebetulnya Tuhan ya secara zahirnya seperti ini. Ayo kita sembah bareng-bareng. Berubah enggak Bani Israel? Berubah. Nabi Musa dakwah puluhan tahun hanya dengan 10 hari ya, doktrinisasinya Musa bin Dhofar itu mampu merubah Bani Israel menyembah patung sapi. Ya nggak semuanya, tapi kebanyakan. Nabi Harun pun bingung gimana. Nabi Harun sudah menasihati, tapi kalah power. Baik, ketika Nabi Musa datang dengan membawa Taurat kan lihat seperti itu, marah. Yang pertama diminta tahu jawabnya Harun, dititipi Harun alaihissalam. Kok bisa? Tak tinggal cuma 40 hari. Saya datang kok bisa mereka menyembah patung sapi, pedet sapi. Dan Nabi Harun juga menceritakan, sebetulnya nggak 40 hari, itu baru 10 hari. 30 hari masih aman. Tambah kaget lagi tuh. Masya Allah. Ya. Maka Nabi Musa kemudian menyampaikan, ya ini loh janji Allah, ini loh kitabnya, Tauratnya. Baru mereka banyak yang sadar. Kemudian mereka ingin bertobat. Tapi kan Allah abadikan itu. Syariat taubat Nabi Musa dengan apa? Dalam Al-Baqarah Allah abadikan. Ya. Itu qala Musa liqaumihi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Kalian telah berbuat rusak. Kalian telah syirik lagi, menyekutukan Allah. Dengan apa? Bittikhadhikumul ijla. Kalian menyembah patung pedet sapi. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Maka taubatlah kalian kepada Allah dengan cara apa? Bunuh diri. Nabi Musa syariatnya taubatnya dengan apa? Bunuh diri. Di syariatnya Nabi kita Muhammad SAW ini dosa besar. Kita bertobat cukup dengan istighfar, memperbaiki amal, memperbaiki ibadah. Ya, zaman syariat Nabi Musa taubatnya dengan apa? Bunuh diri. Makanya nanti banyak sekali Bani Israel yang bunuh diri sebagai bentuk bertobat. Nah, teman-teman, kembali dari awal kisah tadi. Nabi Musa lahir dan tinggal pertama di mana? Di dalam naungan kezaliman Firaun. Tapi ujung-ujungnya Allah takdirkan menjadi rasulnya dan musuhnya Firaun. Jadi musuhnya dakwahnya Nabi Musa. Satu nama, sama-sama Musa, tapi beda takdir. Ya,
Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki, ya, di tengah-tengah iklim yang buruk, tapi ternyata Allah lahirkan menjadi generasi sosok yang soleh, Nabi Musa alaihissalam. Yang satunya hidup di bawah naungan Jibril, tapi gedenya malah musyrik. Itulah As-Samiri. Maka dari sini teman-teman yang dirahmati Allah, saya ngasih gambaran lain. Haji itu rata-rata manasiknya di mana? Di Masjidil Haram. Tawaf, sa'i, ya kan? Di sekitar Ka'bah. Tapi ujungnya haji, puncak tertinggi rukun haji mana? Di Arafah. Wukuf al-hajju Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Dan teman-teman harus tahu, Arafah itu mulia cuma sedino kuwi. Hari ini Arafah biasa, nggak ada keutamaannya sama sekali. Padang Arafah nggak ada keutamaannya sama sekali. Sebelum ya tanggal 9 dan sesudah tanggal 9. Tapi ketika tanggal 9 mulia. Kenapa? Karena Allah muliakan hari ini dengan wukuf. Ya. Kenapa wukufnya nggak di Ka'bah? Kenapa wukufnya nggak sekitar Masjidil Haram? Ini pelajaran. Tidak serta-merta tempat yang mulia, lingkungan yang suci, kemudian melahirkan sosok-sosok yang suci dan mulia selagi tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang kalau ada orang ujung-ujung nangkring ning Padang Arafah terus sholat, mengkhususkan sholat di situ, jadinya ibadah atau malah maksiat? Maksiat, karena Allah nggak perintahkan sholat di situ hari ini. Kalau 9 Dzulhijjah, oke, di situ ada kemuliaan. Mekah, Masjidil Haram juga sama. Ya. Jangan kira ketika tempatnya suci betul, tanah haram, tapi apakah orang-orang di atasnya semuanya baik? Enggak. Buktinya mafia Hajar Aswad juga ada. Ya kan? Mafia-mafia broker hotel yang gak amanah juga banyak. Jadi gak jauh. Sama ketika saya mamanya hampir, ya, insya Allah saya abadikan, saya khidmatkan, saya abdikan diri saya ini, ya, ada di dunia pesantren. Orang mungkin lihatnya pesantren itu tempat terbaik, tapi apakah kemudian murid-murid saya mesti baik semuanya? Belum tentu. Oh, yang dimong malaikat Jibril dari gawe patung samiri, ya, apalagi santri-santri saya yang manusia juga, saya pun juga manusia. Cuma kita berusaha optimal mungkin, bersungguh-sungguh, bismillah, untuk mengajarkan apa yang menjadi aturan Allah dan Rasulullah. Habis itu ya tergantung pada masing-masing orang. Jadi jangan sampai kemudian kita berpasrah. Kita ini di tempat yang sudah baik, tempat kerja yang baik, dapat fasilitas baik. Kalau kita juga nggak berusaha di tengah-tengah, berpijak di jalan-jalan kebaikan, ya sama aja. Ya, sama aja. Mau di kemana pun. Makanya terkadang di awal-awal masuk sekolah itu, santri-santri baru datang, itu di antara pesan saya yang setiap tahun saya ulangi, di antaranya adalah poin kerasan. Ya, poinnya kerasan. Kenapa? Anak itu kalau pindah-pindah sekolah lebih banyak jadinya atau tidak? Kalau pindah-pindah sekolah, insya Allah jadi banyak temannya. Bener, banyak kenalan, banyak ilmunya sekolah. Ya kan? Tahun ini ya sekolah naik ini, tahun besok pindah lagi, tahun besok pindah lagi. Itu ilmunya nggak bakal kokoh. Ya. Begitu juga kita di dalam mengilmui agama dan mengamalkannya. Itu kalau
pindah-pindah warna-warni itu gak bakal kokoh ilmunya. Yang ada malah semakin akan pinter debat, ujungnya cuma bersilat lidah. Kalau kekokohan ilmunya enggak. Kenapa? Karena ilmu itu butuh yang namanya istiqomah, kontinu dan kerasan di dalam menuntut. Sekarang Bani Israel saja yang puluhan tahun didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, hanya dalam waktu 10 hari hancur. Karena ikut-ikutan As-Samiri ini. Ya, maka saya ingin menasihati diri kami pribadi dan juga teman-teman yang lain. Ya, insya Allah sih, ya nggak cuma setahun 2 tahun kita kajian. Ya di sini, ini sudah lebih dengan berbagai macam teman-teman yang membersamai. Ada yang mungkin sampai dari awal ikut sampai hari ini, ada yang berganti-ganti. Ya, cuma hampir tiap tahun, ya melalui kajian kita, saya bilang bahasa tidak ada yang namanya ulang tahun ataupun pergantian tahun baru dalam Islam. Ritualnya, ya nggak ada. Islam nggak pernah mengenal itu. Makanya jangan sampai kita yang sudah banyak tahun, ya kita sama-sama belajar, ternyata hanya karena ikut-ikutan kayak tadi Bani Israel tadi, tahun-tahunan ya didakwai oleh Nabi Musa, 10 hari habis, ilmunya itu nggak berbekas, mengikuti asal. Itu penggambarannya terlalu ekstrim, tapi ini banyak jadi. Ya, kita terbiasa. Pada Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti, qadimtu walakum yauman tal'abuna fihi. Nabi datang ke Madinah, warga Madinah yang sudah masuk Islam itu mereka masih merayakan perayaan. Rasul tanya, kalian bermain-main ini kenapa? Oh, karena ini hari raya, sebelum engkau datang kan bermain-main di hari-hari raya ini. Ternyata itu hari raya milik siapa? Persia. Maka kemudian Nabi bersabda, laqad abdalakumullahu khairum minhuma. Allah gantikan yang lebih baik dari keduanya yang kalian miliki sekarang, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Itu hari rayanya kaum muslimin. Perayaannya di sini. Lah kalau pergantian tahun itu asli, itu bukan miliknya Islam. Karena di Islam sendiri itu tidak pernah mengenal awal tahun. Islam itu lebih dekat dengan akhir tahun, yaitu Dzulhijjah, dengan adanya syariat besar ibadah haji. Muharram, ya nggak dikenal namanya awal tahun. Kalau dalam 1 tahun menjadi bulan pertama, iya. Bahkan sebelumnya bukan Muharram sebutannya, itu Safar awal. Ada Safar awal, Safar tani, Rabiul awal, Rabiul tani, gitu loh. Tapi karena mulia dengan Islam, bahkan ada ibadah khusus yaitu puasa sunnah, nah kemudian disebut dengan Muharram. Ya. Apalagi huwak yang turun-temurun. Oh, ini tahun baru Hijriah, diceritakan tentang hijrahnya Nabi. Ya, padahal mau buku sirah Nabi manapun, tipis atau tebal, tidak ada yang menyebutkan Nabi hijrah di bulan Muharram itu. Nabi hijrah itu dimulai dari Safar, masuk Madinah Rabiul Awal. Jadi peristiwa hijrah itu terjadi sampai di bulan Rabiul Awal. Muharram Nabi di mana? Masih di Mekah. Ya. Cuma ya karena ini menjadi pembahasan tiap tahun, pokoknya kalau tahun baru Hijriah, kisahnya tentang hijrah Nabi, iya. Dengan itu saya secara pribadi juga mengulang lagi bahwa tidak ada hijrah di bulan Muharram. Muharram itu Nabi masih di Mekah. Nabi hijrah itu baru pekan terakhir bulan Safar, selama kurang lebih 12 hari, ya, hampir 2 pekan. Makanya masuk Madinah itu bulan Rabiul Awal.
tahun tambah umur, berarti semakin kita memperbanyak antara dosa dan amalan, dan yang jelas semakin dekat dengan kematian. Karena itu ya, besok mungkin sudah berganti tahun, berganti bulan, atau nunggu ya bisa sehari 2 hari lagi. Tapi jangan sampai kita ikut hingar-bingar dengan perayaan-perayaan khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan secara teori. Waktu dan tempat kami serahkan ke teman pembawa acara. Assalamualaikum Ustaz, dan dijabarkan untuk materi kajian pagi ini. Lalu dari teman-teman, apabila ada pertanyaan kami persilakan. Satu pertanyaan Ustaz, dari saya sendiri. Saya baca artikel untuk baju yang dikenakan pria muslim tidak boleh yang berwarna merah polos. Itu saya kurang tahu seperti apa Ustaz. Ini untuk apa sebaiknya kita menyikapi ini. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Terkait dengan pertanyaan pakaian laki-laki larangan merah polos, ya itu terjadi di awal-awal Nabi hijrah. Ya, jadi saya kasih gambaran dulu ini. Nabi ketika awalnya melarang ziarah kubur, awalnya dilarang karena takutnya nanti mereka orang-orang Arab mengkultuskan lagi kubur. Tapi di akhir-akhir beliau anjurkan karena imannya sudah kuat-kuat semua. Nabi SAW ketika beliau diberikan beberapa jenis makanan, beliau tolak. Padahal ketika sahabat yang lain makan, beliau diam saja. Berarti Nabi tidak suka dengan menu itu, tapi menu itu halal bagi yang. Begitu juga dalam sejarahnya larangan baju merah yang dulu pewarnaan merah, ya itu dengan beberapa jenis-jenis, ya yang saat itu ya, yang mana ternyata Rasulullah SAW tidak menyukai apa ya, bahasa kita mungkin apa sih, kayak sumbo atau yang jenisnya itu, sehingga harus dicampur sehingga tidak menjadi warna merah mutlak sesuai dengan lunturan dari material tadi. Maka hari ini kalau merahnya polos kemudian dibawakan hadis ini kurang tepat. Wallahu a'lam, yang kami tahu kurang tepat. Kenapa? Karena pewarnaan hari ini beda dengan di zaman Rasul. Materialnya juga beda. Ya. Jadi kalau warna polos merah tok untuk laki-laki saat ini itu tidak bisa dikaitkan dengan hadis tadi. Ya. Tapi kalau untuk kehati-hatian, kemudian yowes lah warnanya abang tapi kancingnya tak gawe putih, ya, atau mungkin ada garis warna hitam atau apa aja, itu silakan. Itu untuk kehati-hatian seperti itu tidak masalah. Sama ketika kita punya keyakinan ini tadi, kalau Muharram ya hati-hati, ya pokoknya kalau Muharram kudu gawe bubur warna abang, ambek putih, ya itu juga ada dasarnya juga itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan tadi. Jangan bikin event apalagi hajatan di bulan Muharram.
Karena di bulan Muharram itu hari sedih cucu Nabi yang dicintai yaitu Husain wafat, meninggal di Karbala. Cukup dengan bikin jenang abang putih. Abang melambangkan darah Husain yang mulia, cucu Nabi, putih yaitu kesuciannya. Ya, sehingga kemudian dilarang untuk bikin hajat. Saya mau tanya gini, kita selaku umat Nabi Muhammad lebih sedih kehilangan Nabi Muhammad apa Husain? Coba sekali lagi, lebih sedih meninggal Nabi Muhammad apa Husain? Nabi Muhammad. Ya. Dan beliau itu meninggal di bulan Rabiul Awal. Ini kalaupun pengen modelnya analogi kan, kudu ya nggak usah bikin hajatan di bulan apa? Rabiul Awal. Kenapa? Kan harusnya kita lebih sedih dengan wafatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi yang terjadi enggak, kita digiring. Ya, oleh satu kelompok yang memang bulan ini mereka jadikan ritual untuk seakan-akan mereka paling mengasihi keluarga Nabi, yaitu Husain dan ahli bait yang lainnya. Itu orang Syiah dengan berbagai macam sekte-sektenya. Sehingga ketika kita meluruskan dan memahamkan, memurnikan pemahaman yang benar, dikiranya kita nggak cinta dengan keluarga Nabi. Padahal dengan cintanya kita kepada Nabi, Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nabi juga sedih kehilangan Khadijah, kehilangan putra-putranya sebelum balik. Ya, tapi Nabi tidak mengajarkan umatnya untuk berlebih-lebih. Jadi sekali lagi, warna merah polos untuk hari ini dikenakan laki-laki, ya itu tidak apa-apa sah. Karena kaitannya di zaman Nabi itu tidak sama dengan pewarnaan di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.